Selamat datang di podcast santai bersama Mas Aber sebagai wakil Wakil ketua BEM ya. Akib ya. FST, Mbak. Maaf ya. Nanti riset dulu ya nanti ya sebelum iya. podcast ya. Oh ya, ngomong-ngomong dari mana ini, Mas? Dari tadi. Tadi saya ke Umbul Sigedang. Oh, gimana perasaannya? Tadi saya jujur di sana tuh lapar banget sebenarnya. Oh, lapar. Tapi ada manusia itu kayak wah nanti padahal dia tuh tidak mau nyebur juga. Oh iya. Sekarang sudah mulai menghitam ya. Mungkin apa Oh, aktivitas? bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu saya sudah Apa aktivitas dan kesibukan Mas Dimas sehingga jadi sepertinya sudah stres ini ya mulai. Kalau untuk sekarang sebenarnya kesibukan saya itu sok sibuk aja sih. Oh, sok sibuk ya. Sibuk, ya. Jadi untuk jadi wakil itu tuh terpaksa ya. Gabut. Ya gabut. Tapi gabutnya bermanfaat ya, bisa jadi seorang pemimpin di fakultas. Tidak juga sih. Oh, tidak. Anjing nih. Sebenarnya itu saya tuh diintimidasi, saya itu diperalat waktu itu untuk menarik suara. Gitu, menarik suara. Bisa ngasih jawaban yang lebih panjang lagi, mungkin bisa menceritakan prosesnya gitu. Jadi kan ketua saya kan dari mesin kan. Iya. Anda jurusan apa? Saya informatika. Oh, informatika. Angkatan berapa? Ya, sekarang semester? Sekarang semester 3 ya. Oh, semester 3. Jadi waktu itu kan ketua saya kan dari mesin. Terus paslon lawan itu dari informatika ketuanya. Oh ya. Padahal dari 4 prodi yang ada di FST itu yang paling banyak itu informatika. Sedangkan informatika sama mesin itu saling informatika sepertinya dominan sekali ya. Iya, dominan. Itu kayaknya Jadi serius. mahasiswa terbanyak kedua di. Oh, terbanyak. Iya, kedua di. Bukan terbagus ya, tapi terbanyak. Enggak. Terbagusnya itu enggak. Menurut saya itu tidak. Terus karena waktu itu mungkin ketua saya ini butuh suara. Oh, butuh suara untuk meluluhkan hati warga-warga informatika, karena warga informatika itu sebenarnya cuek. Yang penting sesama informatika dipilih. Oh begitu. Terus Iya. siapa ketuanya dan kenapa cocok gitu sama ketuanya? Nah, ternyata ketua saya itu adalah adik tingkat saya di waktu SMK Leonardo dulu. Siapa? Namanya Arya ya. Arya. Oh ya, Arya. Jangan lupa Arya. Arya emang aneh Arya? Aku nggak ngerti. Lanjut. Terus waktu itu ya saya disuruh teman-temannya, saya waktu itu di sidang sama beberapa temannya. Saya dipaksa untuk menjadi wakil. Ya untuk memenangkan suara karena paslon lawan dari informatika dan dia juga ya circle-nya juga lumayan gede lah. Mungkin dia melihat saya itu juga circle saya juga lumayan gede dan cukup disegani juga. Oh, cukup disegani. Ya, makanya dia menunjuk saya. Sebenarnya saya tidak mau. Tapi karena saya melihat paslon lawan itu kurang, makanya saya resah dan malah jadi pengen ikut gitu, pengen mengubah FST itu menjadi lebih baik gitu. Contohnya. Contohnya berarti itu, dia dulu buruk. Ya, saya waktu debat itu saya bilang bahwa pengurus sebelumnya itu buruk gitu. Kenapa Anda bisa bilang seperti itu? Karena dari proker-proker yang dijalankan oleh pengurus sebelumnya itu tidak jelas dan tidak nampak lah kerjanya itu. Anda mengkritik tapi juga punya solusi? Iya. Apa solusinya? Solusi saya akan membuat BEM itu sebagai wadah aspirasi, makanya jikalau ada mahasiswa-mahasiswa yang dia mungkin punya keresahan itu tidak sungkan untuk melaporkan ke BEM dan BEM akan mengumpulkan data-data aspirasi dan menyerahkan kepada pihak kampus gitu. Lalu mungkin untuk proker-proker yang membutuhkan mahasiswa terlibat langsung itu akan kita perluas dan kita akan buat semenarik mungkin agar mereka itu join ke proker-proker BEM dan kita tuh membuat BEM itu tidak yang kayak sepaneng lah gitu. Kita tuh tetap santai, cool, tapi tetap profesional. Oh iya. Aku memang topik. Oh iya, sekarang kan sudah ngomongin soal kegiatan ya. Nah, sekarang ini kan kita lanjutlah ke gimana Mas Dimas sendiri nih. Apakah ada cinlok di BEM itu atau
mungkin ada orang yang cocok gitu. Waduh, ini agak sedikit personal ya. Oh ya, tapi ya Ini mau jawaban jujur atau jujur Mas, jujur. Jujur kalau untuk Siapa tahu nanti subscribernya itu ada yang nonton terus, wah ini Mas Dimas, ini Mas jomblo gitu. Jadi sebenarnya itu saya itu orang yang tidak gampang jatuh cinta sebenarnya. Iya, gampang jatuh cinta. Tapi itu terakhir jomblo terakhir putus sama pacarnya kapan? Itu sekitar hampir ya 8 atau 9 bulan yang lalu lah. Udah agak Ya, lama. belum setahun ya. Tapi itu udah lama itu. Oh, udah lama. Ya, itu saya udah lama. Seminggu pun itu udah lama. Mungkin kalau untuk jatuh cinta sih belum ya, tapi kalau untuk kagum itu saya Sudah ada. gampang. Oh, Jadi gampang. kalau saya melihat seseorang itu dia punya kelebihan yang wow gitu, saya itu gampang kagum. Oh, gitu Ya, ya. gitu. Terus kriteria jadi pacarnya Dimas ini kira-kira yang gimana? Kriteria itu dilarang melarang saya main dengan teman saya. Hashtag DEM Dan tidak usah ngintil kalau saya main. Ya itu aja, cukup itu aja. Oke, baiklah. Jadi sekian ya teman-teman obrolan kita ya, sangat menarik sekali ya. Jadi ya terima kasih Mas Dimas karena terima sudah kasih, berkunjung ya, di podcast Santai Ngobrol-Ngobrol ini. Semoga sukses selalu, cepat dapat cewek. Amin. Yon bagimu ngono ya, wis bagiku ngene ya. Gitu. Ya, oke. Berarti pokoknya dia ngomong lah. Pokoknya intinya jadi ini selama ini yang nungguin aku itu yang nungguin. Oh, yang cewek kamu, mantan kamu iya. sekarang. Ini direkam nih. Pokoknya malah kowe sing dadi ngerasa korban lho. Sebenarnya siapa korbannya? Jadi permasalahan utamanya itu apa? Permasalahan ya itu suruh nunggu 2 sampai 3 tahun lagi loh. Gara-gara beda agama ya? Oh ya, emang pacaran beda agama itu benar-benar menarik, sangat menarik sekali ya teman-teman. Makanya itu Ih, tersangka juga deh. aku nunggu, aku yang selama ini nunggu kamu loh. Ya siapa suruh nunggu loh. Padahal kamu aja nggak cinta ya sama dia ya? Setelah putus itu saya sudah tidak sih. Oh, setelah putus tidak. Tanya nyesel nggak? Nyesel nggak? Misal nggak pacaran bisa kenal dan pacaran apalagi? Apalagi itu kan bekasnya teman bukan bekas tapi lebih pernah deket sama teman sendiri. Nyeselnya itu gitu. bukan aku putus sama dia. Nyeselnya itu aku sudah mengorbankan banyak waktu yang seharusnya aku bisa gunakan Untuk teman-teman ya, teman-teman dan karena hal lain, dan aku menyesalnya aku sudah mengeluarkan uangku yang seharusnya uangku itu bisa saya tabung, itu udah buat beli iPhone itu waktu itu. Oh, berarti Betul. selama kamu berpacaran itu kamu terus ya meluangkan Ya enggak, uang? aku tapi Kamu kan cuma merasa rugi atau gimana? karena dulu aku punya Kompor. karena aku dulu punya pacar, jadi aku nggak merasa rugi. Oh, kamu nggak merasa rugi? Iya. Padahal itu uang tabungan kamu ya untuk beli iPhone, tapi nggak jadi karena Ya kamu nggak nabung pacaran. juga sih ya, Oh. uang yang harusnya buat aku jajan. Oh, buat kamu jajan ya. Harus jajan berdua gitu. Sebenarnya aku juga seneng Merasa rugi atau seneng waktu atau pacaran atau waktu udah waktu putus. ya sekarang ya waktu dulu. Waktu sekarang ya saya menyesali kenapa harus pacaran gitu loh. Oh, ya kenapa Kak? Karena dulu aku komitmennya pacar sampai nikah gitu. Nggak terpikirkan bahwa akan putus, itu saya tidak terpikirkan itu. Oh, iya. Karena kalau aku itu orangnya tuh setia. Setiap tikungan ada. Enggak, setia. Real. Setia sama satu Nggak ada. orang ya. Setia sama Oh, ya. satu, dan aku Dengerin tuh teman-teman, Arma itu aku- setia dan jomblo sekarang. lebih penting tuh komitmen dan percaya. Udah itu. Bagaimana cara membangun dalam sebuah hubungan? Membangun apa? Rumah-rumah. Kepercayaan aja. Kepercayaan gimana sih dia? Kalau untuk membangun kepercayaan sih, kalau menurut saya tuh yang penting Dulu berapa tahun pacaran sama mantan kamu? hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Nah, gimana itu sampai 2 tahun itu gimana biar kita yang menonton itu terinspirasi gitu loh, mungkin bisa meniru cara Jangan berbaik. ditiru. Endingnya buruk. Jadi jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya, terus bagaimana cara membangun kepercayaan? Kalau untuk membangun kepercayaan itu sebenarnya itu tidak bisa kita dari orang lain. Itu harus benar-benar dalam diri gitu loh. Oh iya. Mindset. Oh, mindset ya. Jadi kalau ya kita percayakan aja 100% pada pasangan kita, kalau mereka itu tidak akan melakukan hal-hal yang
di luar dugaan lah, kayak selingkuh atau kekerasan itu kita tetap percaya gitu. Makanya sebelum pilih itu kita wajib filter dulu, sorting dulu apakah ini baik buat kita. Iya, termasuk pilih-pilih ya. Iya, Iya, pilih-pilih. pilih bebet, bobot, bibit, Ya, bubut. ya, adikang, adikung, adikuno. Si saya itu, aku tuh Gimana? orangnya itu pemaaf. Jadi kalau pacar misalnya ada kamu punya pacarmu selingkuh, kamu tetap akan Nah, memaafkan atau? tapi ada batasannya. Jadi saya akan memaafkan selain dia itu selingkuh atau kekerasan. Oh. Toksik lah, bukan kekerasan. Kalau kekerasan kan lebih yang toksik, maksudnya hubungannya sudah toksik, saya tidak bisa memaafkan. Sama selingkuh gitu yang dua itu. Yang penting itu jangan ngelakuin dua itu. Kalau misalnya dia kayak tiba-tiba ngelakuin kesalahan yang bisa dimaafkan, saya langsung memaafkan tanpa dia minta maaf duluan gitu. Oh iya, iya. Terus sekarang gimana perasaannya setelah putus itu? Apakah enjoy atau mau cari yang baru apa gimana? Kalau ya cari yang baru itu iya, tapi tidak yang buru-buru. Oh yang Saya putih. tetap- Sekarang fokus ke BEM dulu ya. Enggak ke fokus depan juga sih, kayak ya udah jalanin hidup. Oh jangan itu ya. Oh. Beda ya setelah berpacaran sama sebelumnya ya. Ya. Oh iya 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 iya. Terus sekarang ngapain aja? Aktivitasnya selama liburan ini ngapain aja? Tidur sih di rumah, bahan gitu. Ya, tanya-tanya apa ya? Rencananya itu mau nikah sekitar umur ya 29 28. 29. Mm-mm. Nanti adatnya bisa di mix. Kita kan timur dan Jawa, jadi X timur Jatim X berarti, Jawa Timur. Oh iya, benar. Ya kayak ada tolong gitu ya. Ya kayak gitu. Terus mau nikahnya itu kita nentuin agama kita dulu ya. Rencananya itu kayak ya seagama lah yang seagama itu, penting. Iya. jadi seagamanya itu definisinya Seagamanya itu gini. pindah atau misalnya kamu sini pindah dua-duanya gitu. Seagamanya tuh yang penting kita jadi satu gitu. Jadi ada yang berkorban satu gitu. Itu dari pihak keluarga ada yang keberatan. Ya itu masih itu nanti ya mas. Oh masih. Kita Oh sekarang- iya betul. Ya kita kan masih umur masih muda. Ya, betul. Kita Betul sekali. menikmati Itu sangat masa muda. pertanyaan dulu. itu sangat sensitif. Ya itu kan kenapa anda menanyakan itu ya? Karena kayak saya baru sadar. Oh baru sadar. Ya, Makanya sekolah disadar. Makanya saya Iya, setelah iya. sadar. Ya. Terus Terus untuk kesehariannya itu sudah pernah ngapain aja bersama pacar? ngapain aja? Iya. Kebetulan banyak banget ya, karena kita tuh kan sering ketemu. Kebetulan dulu itu kan saya kan satu event sama dia, jadi beda divisi tapi satu event gitu loh. Jadi satu gabung. Gini. Jadilah kita. Nah itu kita tuh tadi pertanyaannya apa? Sudah pernah ngapain aja? Oh, tidak pernah ngapain. Banyak, karena kan kita kayak sekarang itu sering kita tuh kalau ke kuliah itu sering berangkat bareng. Soalnya kan kosannya dia tuh searah sama aku berangkat gitu. Kamu yang jemput berarti? Iya. Terus habis itu kita main-main sih. Kita Main apa tuh? banyak, main banyak. Main apa gitu loh? kita main ke tempat-tempat. Kita tuh mempunyai dia kan suka ya, dia kan anaknya gimana ya, estetik gitu loh, Iya, kayak style betul, banget gitu betul, loh. iya. Jadi ya kita saya pun mencoba hal Yang baru kayaknya ya. gini kan? Gini. Tiap foto pasti gini. Oh iya gini Ya. gini ya. 4 itu artinya apa itu saya kalau boleh tahu? Nggak tahu ya, itu dari sananya Apakah punya udah. pacar 4 ini pacar 4 itu? Goblok. Ya, saya bertanya. Jadi kalau di satunya dia gini 3, terus satunya lagi 2, 1 gitu. Enggak, dia tuh emang suka gaya gini. Itu kayak Oh, mungkin ciri bagi khasnya dia tuh keren gitu jempolnya ya. hilang apa gimana? Ya aku kan tanya. Enggak, itu memang ciri khasnya dia Oh, gitu. iya. Dan banyak orang itu menanyakan kenapa kamu pacaran sama orang yang rambutnya apa? Keriting. Rambutnya Kribo. Ribu. ikal. Ikal. Rambutnya ikal Ah. gitu. Kenapa? Kayak bahkan pas aku pacaran sama dia itu satu produk itu langsung heboh gitu loh. Karena kita tuh bukan perpaduan yang Sempurna. anjir. Karena kita tuh bukan perpaduan yang dipikirkan mereka, jadi kayak di luar ekspektasi gitu loh. Oh, gitu. Nah gitu. Nah semenjak pacaran sama dia tuh kayak cowok-cowok tuh pada takut gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Takut sama? Takut kalau kan ada biasanya kan
mereka tuh ada yang kayak semena-mena kalau ngomong sama aku kayak menghina atau apa gitu. Tapi semenjak pacaran sama dia tuh kayak ya udah kayak mereka tuh bener-bener jaga cara berbicara gitu loh kalau sama aku gitu. Gak tahu apa karena ada background orang timur gitu ya. Mungkin ya. Oh iya. Terus hal terbodoh apa yang pernah dilakuin sama pacar? Belum ada sih. Belum ada. Kebetulan ya alhamdulillah masih baik-baik aja ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama? Masih baru ya, ini masih hot-hot. Masih asmaranya masih wow menggembur. Berarti belum pernah berantem gitu belum pernah ya? Alhamdulillah jangan sampai ya. Ya jangan sampai saya doakan ya. Ya gitulah. Lalu untuk pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin itu mereka masih sendiri dan Masnya juga sendiri. alhamdulillah saya menyarankan ke sendiri. Mungkin kalau dari masnya sendiri gimana? oh mau jadi saya ini. Mohon serius kita live. Oh, iya. Oh live itu. Tadi ngomong apa? Tadi ngomong apa? IG. Minum dulu mas. Kenapa aku nggak ditawarin minum sih, kan aku bintang tamunya anjir. Kamu minum sendiri. IG. Lah, rekam. Panik kau deh. Apalagi ya? Terus untuk kuliah ini gimana? Apakah lancar atau ada kendala selama Alhamdulillah lancar-lancar aja sih, karena kan udah beda lah sama yang dulu. Kayak sekarang itu aku tuh lebih explore gitu loh, explore ke pertemanan, explore ke kampus gitu-gitu. Pokoknya ya lebih explore lah dari semester 3 sejak aku ikut event prodi itu. Apalagi udah dapet pacar kayak lebih semangat. Ya, berarti tadi belum pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih dalam proses mencari pasangan. Termasuk masnya ya, berarti aku kasih pesan aja untuk para teman-teman yang masih cari jodoh. Kalau bisa sih kalian fokus aja ya sama aktivitas kalian, pendidikan kalian. Terus pacar itu juga penting sih, biar kita tuh nggak stres kalau kuliah. Dulu perasaan nggak bilang gitu saudara. Bilang apa? Dulu yang penting nggak usah pacaran dulu gitu. Saya masih banyak gitu. Ya kan dulu. Oh, Kan berarti dulu orang tuh kan- bisa berubah secepat itu. Iya bisa dong. Bisa, itu tergantung pergaulan juga sih lah. Gitu. Apa lagi? Dari saudara yang ada di sini ada nitip pertanyaan. Kenapa sampai akhirnya memutuskan copot hijab? Ya, Oh. Kita belum membicarakan. Oh iya. Aji panas udah nih ini gitu. Itu tuh sebenarnya tuh belum ada yang tahu ya. Kayak itu tuh Aku dari aku sendiri. Jadi aku langsung aja aku pengen lepas hijab gitu. Itu tuh karena Why? apa ya? Menurut aku dengan memakai hijab itu susah, dan aku kan orangnya kan nggak bisa ya kalau disuruh diem gitu. Diem dan yaudah aku cuman diem, aku ngikutin alurnya aja. Terus kayak apa ya? Ya nggak tahu ya kenapa gitu. Aku merasa kayak gitu kalau di sekolah, kalau di kampus. Terus pas aku itu jilbab itu, aku tuh ada titik momen ketika aku kayaknya dulu pernah nanya nggak sih sama kalian? Ya aku kalau aku lepas hijab gimana? Ya aku pernah nanya kan sama kamu. Nah itu tuh sebenarnya udah ada kepikiran aku mau lepas hijab, bahkan sebelum aku kenal orang-orang ini ya, orang-orang circle-nya cowokku itu aku kayak udah, tapi aku masih yang nantilah gitu. Ya nggak tahu ya, aku mikirnya tuh aku tuh belum bisa gitu loh kalau suruh muslimah gitu. Jadi aku kalau misalnya aku aneh-aneh, kalau misalnya aku nakal itu, aku tuh bawa hijab. Masa kamu berhijab tapi kelakuan kamu kayak gitu? Terus apakah ini untuk lepas hijab ini apakah ada hubungannya dengan Ya ini pertanyaan selanjutnya termasuk Anda. ya kan makanya mungkin penonton di luar sana butuh Karena itu tuh timingnya emang sama sih, jadi aku
Jadi aku nggak apa ya. Jadi aku wajar aja kalau kalian mikir kayak gitu karena timingnya pas aku. Enggak sih, aku baru hijab. kepikiran sekarang. Ya ini aku jelasin. Ya. Ada tuh tadi sensor ya tadi. Kenapa tadi? Apakah ada hubungannya dengan? Oh nggak ada sih, kalau hubungannya nggak ada. Itu benar-benar itu aja aku yang pas sama dia tuh pas deket sama dia tuh juga aku pengen pakai hijab juga. Kita ngedate juga pas aku masih pakai hijab juga. Jadi nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Itu dari personality aku. Itu mungkin spekulasi orang-orang aja ya. Ya. Gitu. Tanya dong. Mungkin aku sedikit minta klarifikasi aja. Saya ini Nona. Kalau pertama kan baju. manggilnya we Nona. Nona. Halo Nona. Coba kayak pertama kali tuh. Kakak Nona. Pertama kali waktu tuh deket-deket. Nona itu tas kamu Nona. Anjir. Batin gue cedak. Gak ada yang selalu ngomong gitu Nona loh. Itu kayak nangis. Kalau di Paingan nggak ada tuh Nona, Cuki tuh. Tekan dia mau. Oh, dia tuh hanya ngasih batasan kalau si Nona itu baju tuh jangan begitu gitu. Terus akan bilang, saya aku tuh apa ya suka pakai seksi gitu kan. Terus dia bilang gini, tapi nggak boleh perutnya kelihatan gitu. Kalau tetap gak apa tapi perut jangan sampai gitu. Anjir Kebalik gak sih anjir? sampai gini coba aku pernah ya kayak gitu kan. Ya kan mau itu visi ngerti kan ngerti kan sulis ya, Ini sulis. ya kan mana kayak biasa nggak sih kan nah ya kan Biasa ya? Sih gini ya? Iya, udah gitu ya apa-apa biasa. ya kan itu kan Kalau nunggu terus. ya kan nggak boleh terus kayak langsung Sampai ke bawah gitu enggak? Lah berarti sing ning dhuwur oleh. enggak Oh. kan maksudnya kayak ya janganlah begitu Nona terus dia kan bilang saudariku aja yang kayak gitu nggak tak boleh langsung aku marahin. Pertahankan. Terus kalau misalnya itu kan teman-temanku kan teman-teman kan yang cewek itu kan banyak yang rokok dan minum ya. Itu tuh kalau di circleku itu udah biasa cewek minum karena itu ya penghangat aja. Tapi mereka cicipinnya macam-macam nih, gak cuma moke doang. Tapi kalau aku tuh gak boleh. Aku kan pernah stres kan. Sumpah aku stres banget. Pengen minum. Ayo minum, aku bilang gitu kan. Terus dia udah gini. Ya udah, kita mau bangun keluarga minum semua kayaknya. Boleh nih. Emang stres kenapa sih? Ya soalnya kan ya ada tekanan lah dari mikir nilai masih ngimbangin kegiatan urung nembok aku neng ngemengin nek tekan mulai bengi padahal aku mulai bengi lho ora ngapa-ngapa Apa yang mulai bengi ngopo? ya maksud kira ngapa-ngapa kira aneh ngono lho ora sing nakal aku mulai bengi kok kampus lho Ya nek ora oleh mulai bengi mulai iso. rasa mulai wes kegiatan gue terus akhir-akhir ini kan juga stres kan karena kan aku ki mencoba hal baru loh untuk menjadi leadership Wes. anjay. Spill. Apa itu? Nah terus ya aku bingung mau metaya karo itu sih. Udut. Tak foto kirim gue langsung. Ora. Ya aku ki ngene-ngene ki urung pernah loh aku ngicip-ngicipi. Ya, sampai apa. Aku dukung. Emang teman-temanku banyak tapi aku enggak anjir.